Klarifikasi mengenai ada undangan klarifikasi mengenai kejadian di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Jadi saya kurang tahu peristiwa apa yang dimaksud, siapa yang ada di tempat itu. Seharusnya dengan pasal-pasal ini setahu saya pelapornya harus ada di tempat itu, terlapornya siapa juga saya nggak tahu dan harus ada di tempat itu, dan saya juga harus ada hubungannya dengan itu. Nah, kalau tiga hal ini tidak terpenuhi, ya menurut saya jelas gugurlah kasus ini kan. Podcaster Michelle Sinaga memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada Rabu 14 Mei 2025. Ia tampak keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum didampingi dua pengacara. Lantas Michelle membenarkan bahwa dirinya dipanggil untuk klarifikasi oleh penyelidik terkait laporan pada 26 Maret 2025 silam. Ia pun mengaku baru ditanya seputar riwayat hidup dan kanal YouTube tempatnya berkarya Sentana TV. Namun ia menyatakan belum memahami kaitannya dengan tuduhan yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Sementara itu Michelle menegaskan bahwa dalam undangan pemeriksaan tidak disebutkan secara eksplisit soal ijazah palsu. Ia pun mengaku pada 26 Maret sedang berada di rumah dan tidak menjalankan aktivitas jurnalistik. Saya di dalam ditemui penyelidik ya, Ibda Franciscus Manalu, ya sangat kondusif, sangat profesional, dan saya berterima kasih kepada Polda Metro Jaya sudah menjalankan pemeriksaannya dengan sangat profesional. Nah, ini sekarang sedang break dan tadi saya baru ditanyai mengenai mungkin riwayat hidup, masih baru di awal-awal lah, masih menanyakan tentang Sentana. Yang dulunya itu koran, lalu sekarang sudah menjadi sebuah podcast karena perkembangan zaman ya, dan menanyakan apakah media ini siapa yang pengurusnya dan seterusnya. Ya, hanya sebatas itu. Artinya saya mau menjelaskan bahwa kita di sini ya teman-teman wartawan juga ya. Saya juga di sini sebagai seorang wartawan yang bersertifikasi wartawan utama, dan seharusnya kalau mau menanyakan terkait pemberitaan bisa melalui Dewan Pers, sepantasnya seperti itu. Tetapi sebagai warga negara yang baik, saya mendapat surat panggilan untuk klarifikasi, ya saya datang. Kemarin satu kali saya nggak datang, bukan seperti pemberitaan yang beredar ya saya mangkir katanya. Waduh, itu berat sekali. Padahal saya langsung mengkonfirmasi lewat WhatsApp ke nomor yang tertera, dan saya katakan saya ada janji lain di hari itu. Jadi berhalangan aja, bukan tidak mau datang. Buktinya saya datang hari itu. Bang, tapi Bang tadi dari penyidik udah dikasih tahu belum sih Bang apa yang akan diklarifikasi terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu ini Bang? Sebetulnya di undangannya tidak ada kata-kata itu ya. Tidak ada kata-kata itu di undangannya, hanya mengklarifikasi mengenai peristiwa tanggal 26 Maret yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Di mana tanggal 26 Maret itu saya berada di rumah beristirahat dan tidak melakukan kegiatan jurnalistik apa-apa. Jadi kalau mau ditanyakan sebagai seorang wartawan, saya meliput sesuatu itu ada di tanggal 28 Maret ada, tapi tanggal 26 tidak. Jadi saya juga masih menanyakan nih, dan belum dijelaskan oleh para penyelidik atau penyidik itu apa yang ada di tanggal 26 itu yang harus saya klarifikasi. Belum sampai ke situ. Semoga setelah nanti ini break, saya kembali ke dalam, segeralah ditanyakan soal apa sih yang terjadi tanggal 26 itu. Karena saya juga sama-sama deg-degan nih, sama dengan masyarakat Indonesia sekarang, mau tahu tanggal 26 itu apa yang terjadi dan berhubungan dengan saya. Kira-kira gitu Bang. Kalau untuk tanggal 28 sendiri itu tadi Abang bilang meliput soal? Itu ada saya posting soal menganalisa soal kiriman kepala babi ke Tempo. Nah, jadi itu juga sebagai saya bersama dengan rekan-rekan sesama wartawan, sesama jurnalis, kita juga turut prihatin. Isinya itu pemberitaan tanggal 28. Jadi tidak ada hubungan dengan apa yang tadi Abang tanyakan, nggak ada. Dalam pemeriksaan ini download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.